Halo saya Memori, kembali lagi di video kita podcast bersama salah satu bintang tamu yang kita undang hari ini untuk ngebahas soal apa hayo. Pada penasaran kan? Kita akan bahas soal shelter. Nah, jadi semenjak di awal tahun Inti Mudari itu udah punya shelter teman-teman. Dan di sini aku pengen berdiskusi bersama salah satu teman komunitas kita terkait udah sejauh mana sih perkembangan shelter ataupun hal-hal yang dirasain ketika mengakses shelter di Inti Muda Riau. So, kita panggil bintang tamu kita. Silahkan. Halo, Halo ya pasang Abdi. diri dulu. Ya, silahkan. Abdi mau dipanggil Abdi kan? Boleh? Oke. Oke, kita konsul ya teman-teman. Di sini aku Amar dan ada Abdi dan kita sama-sama dari Inti Muda Riau. Dan Abdi adalah orang yang sudah mengakses shelter gitu. Iya. Dan Abdi mungkin boleh perkenalan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abdi dari Inti Muda Riau. Ya aku, maaf ya guys, aku agak kurang fit gitu, soalnya lagi flu gitu. Jadi maaf kalau ada batuk sedikit gitu. Oke, Oke, itu aja. oke Abdi, thank you. Nah, jadi podcast kita hari ini kan membahas soal shelter nih Abdi. Mm-mm. Nah, mungkin dari pertama kali Abdi kenal Intim itu seperti apa sih? Kalau pertama kali kenal Inti Muda itu pas saat belum ada shelter ya kak. Iya, Iya, sebelum ada shelter itu, mm, ya ya banyak banget lah acara Inti Muda yang pastinya itu biayanya nggak sedikit ya yang dilaksanakan kalau di luar itu. Nah, pas saat awalnya berdirinya shelter itu sharing knowledge ke berapa Kak? waktu itu tuh kita di chapter 1 ya, di Iya, Januari ya, Abdi iya, joinnya. Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin di 2024 itu kan kita udah ada project tuh, tapi ya Abdi belum berkesempatan gabung pada saat iya, itu karena memang beberapa faktor lainnya ya Abdi ya. iya, Tapi kalau untuk kenalan ya Abdi sudah kenal Inti Muda jauh dari sebelum itu gitu. iya, So, mungkin langsung aja ya iya Abdi itu boleh. apa sih perasaannya ketika masuk shelter atau kayak, kenapa akhirnya Abdi masuk shelter? Mungkin boleh diceritakan. Nah kayak, gimana tadi awalnya Kak? Kayak perasaan Abdi tahu dari mana nih Inti Muda punya shelter dan Nah, pengennya ngapain gitu? nah itu tahunya yang udah dari punya shelter itu dari sharing knowledge pertama bulan Januari guys. Iya, Jadi situ Abdi ikut diundang untuk sekalian peresmian shelter gitu dan dari situ Abdi tahu kalau di sini tuh shelter itu digunakan sebagai tempat ngumpul dan melakukan aktivitas kayak ngerjain tugas-tugas untuk inti muda, ngontrol segala macam. Dan juga di sini kebetulan bisa nginap juga kan. Nah, mhm, di dalam laut ya Abdi mulai nyaman nih sama shelter karena memang kayak di sini tuh kita dibuat nyaman, nggak bebas banyak gangguan ya, berekspresi bebas gitu. berekspresi juga. Dan kalau kita memang lagi banyak masalah ke sini aja nggak apa-apa gitu kan. Dan dari situ diizin terus sama Kak Amar. Jadi Iya, karena lama-lama ya udah di tahun Kak Amar ya udah tinggal sini aja kalau memang mau gitu. Nah untuk udah kayaknya udah sekitar 1 bulan lebih Abdi udah lebih sering di shelter gitu. oke. Ya, Tapi sini kita santai aja ya Abdi, kita enjoy aja, ya. terserah Abdi mau pakai bahasa apa kayak Syum. tapi yang pasti ya ini tuh concern ya teman-teman. Kalau Abi merasa tidak nyaman, tidak usah dijawab atau merasa kayaknya ini nggak perlu ceritain ya nggak usah diceritain gitu ya. Aku tuh Nah, baru bangun tidur banget terus baru ya, tahu aku flu tadi kan. Cuman aku kayak really? Udah syum. minum obat? Belum sih. Oh my god. Nanti abis ini kita minum obat. Ya, Terus apa sih perasaan Abdi senang nggak atau kayak ada sedihnya atau apa ya ketika di shelter? ya semuanya pasti sudah dilewati. Ada senangnya, ada sedihnya, ada takutnya, ada bahagianya, ada deg-degannya. Semuanya lah pokoknya Kak. Oh iya, Yes. boleh dielaborasi nggak itu kayak gimana? Kayak senangnya Hmm, tuh ketika apa? senangnya tuh pas kita keluar-keluar gitu jalan-jalan ngerjain tugas video untuk Oke. upload tuh keluar itu senang banget. Soalnya kan Adi memang orangnya suka banget itu Kak. Kalau ibarat kalau orang sini bilangnya bajojang, Kak. Apa itu Bajojang Wajoja? tuh suka jalan-jalan liar Bahasa gitu. Ocu ya? Yes, Abi memang liar banget orangnya.
Dan liarnya Abdi tuh, Abdi memang suka bikin konten, memang dari awal suka bikin konten. Oke. Dan kalau bisa bikin konten tuh sampai jauh-jauh ujung-ujung sana, Abdi siap tuh Oh, menempuh jarak yang sangat jauh demi membuat konten oke, karena oke, oke, suka oke. banget gitu kan. Hmm. Nah, untuk yang sedihnya tuh kayak kadang ada masalah di shelter itu kan. Nah, kadang ada beberapa orang yang ngambek-ngambek gitu sama Abi. Abi juga sedih gitu karena ya takut mereka jauh gitu tiba-tiba kan. Dan takutnya itu pas penyelesaian masalah karena pas penyelesaian masalah kan banyaknya miscommunication kadang di shelter ini. Benar, benar. Kalau nggak ada yang jadi penengahnya, itulah miscommunication gitu Kak. Oke. Jadi untuk senang sedihnya lebih banyak senangnya sih sebenarnya. Sedihnya itu ya pas ada masalah aja gitu. Mhm. Terus kira-kira apa nih Abdi yang kayak eh bikin Abdi pengen bertahan di sini, sedangkan ada sedihnya tadi gitu kan? Hmm. Ya karena itu, sini nyaman, tenang, dan ini kita diberdayakan di sini. Yup. Oke, oke. Terus ada nggak sih sampai sekarang ini kayak perasaan Abdi yang masih ketahan, misalnya kalau di shelter itu eh, ada orang yang kayak ya bisa dibilang kayak kok aku terus nih merasa kayak disalahin gitu, Abdi ada nggak kayak gitu? Oh, kalau untuk saat ini belum ada ya, belum ada sih Kak. Oh, Tapi oke. menurut Adi untuk lama-lama pasti ada gitu. Oke. Terus juga fun fact ya teman-teman, Abdi ini orangnya bisa masak. Dia itu bisa semuanya pokoknya. Dia tuh Yup. diajak kemana aja mau. Terus dia orangnya juga ah bisa dibilang aktif ya anaknya gitu. Dan emang masakannya juga juara, enak-enak pastinya. Dan Yup. juga ya emang di sini tuh kita nyediain wadah untuk berkreasi ya Abdi Yes. ya. Dan itu juga bisa bebas berekspresi ya apapun. Mm-mm. Ibaratnya apapun fasilitas ini ya udah pakai aja kalau memang itu bisa mengasah apa yang ada di diri kamu. Kayak speaker ada juga tuh kalau kalian mau karaoke, Iya, kalau kalian suka nyanyi tuh, nyanyi Abdi bisa. juga bisa Suka nyanyi. nonton juga ada, bisa nonton. Nggak pakai TV, pakai proyektor. Nah, suka bikin konten ada. HP disediain untuk bikin konten. Tapi kalau bisa kontennya tuh ya sekitar tentang inti muda juga yang Edukasi ada. ya. Iya, education. Oke. Hmm. Masak dapur juga ada gitu. Ya bahan-bahan beli sendiri kalau nggak ada gitu. Kan kalau nggak ada Iya, bahan-bahannya beli bahan-bahannya sendiri beli lah. sendiri gitu. Nah, jadi ya Abdi ini salah satu anggota aktif teman-teman di Inti Muda Riau dan dia juga bakal apa ya bisa dibilang juga mungkin kemungkinan kayak untuk tahun depan itu kita bakal ngerombak struktur keanggotaan gitu ya Abdi ya. Hmm. Jadi ya semoga Abdi juga masih bertahan di Inti Muda Amin. dan bisa dibilang kayak eh jadilah pioner-pioner generasi selanjutnya gitu ya Abdi. Ini Oke. dari kakak pribadi, eh jangan pernah berhenti di kita, terus tabur untuk segala hal baik ke teman-teman komunitas dan berikan edukasi yang eh, bagus gitu buat mereka juga gitu yang lainnya. Oke. Terus mungkin kita bahas ke apa ya Abdi, ke hal pribadi mungkin ya. Kayak kita dari hal ringan aja dulu ya. Kayak Hmm. Abdi ada motivasi apa pakai baju hari ini? Gak ada motivasi apa-apa tadi kayak mendadak banget kayak Aldi bikin konten deh gitu kan. Ya langsung kayak oh my god bangun tidur baru siap sarapan juga kan. Ya ini kayak maaf ya guys kalau umpamanya kelihatan celana pendeknya karena kayak tadi itu aku ngira nggak Ya, nampak dia gitu. tuh punya baju kebesarannya Yes. gitu guys dengan celana jeans robek ya. Ya. Dan gimana Abdi mau nyampain nggak cara pandang Abdi terkait fashion itu seperti apa sih mungkin? Iya, kalau untuk fashion itu ya kalian tuh apapun yang kalian suka, jadi kalian nggak usah takut di komen karena ya Oke, menurut aku fashion itu mau dia robek, mau dia jorok segala macam, ya itu diri kamu bentuk gitu. diri dia gitu. Ya, Yes, I am so what gitu, oke. ya kan? So, ketika ada orang yang komentar tentang diri kita terkait fashion itu apa yang harus kita lakuin? Ya komentarnya kayak ya bilang aja kalau ya ini aku apa adanya gitu. Jadi lagi pula pun untuk apa mereka ngatur-ngatur cara berpakaian seseorang gitu ya kan Kak? Ya. Bener Lagi sih. pula pun mereka kan bukan donatur ya, jadi gak ngatur mah kalau orang sekarang bilang. Oh gitu. Yes. Tapi kalau semisalnya nih, Abdi misalnya ke suatu tempat, tapi kita udah tahu nih kita tempat umum gitu kan Hmm. ya, karena kan memang untuk ekspresi berpakaian ini cukup
cara pandang orang cukup beda-beda, apalagi ya nggak semua orang pikiran terbuka kayak kita gitu kan ya. Itu gimana? Kayak apakah Abdi yang akan mengalah dengan menunjukkan fashion Abdi atau ya udahlah terobos aja kalau nggak mau dekat sama Nggak aku ya akan mengalah, nggak akan mengalah. kenapa Ya, begitu? ya karena menurut Abdi itu Abdi. Oh, Ya ibaratnya gini ya, dari keramaian orang, kalau kita ngikut semuanya, dari pandangan orang nih biasanya kayak, oh kalau formal harus formal semuanya, ya itu berarti kita ngikut ke itu dong, standar fashion dia style gitu orang, ya. standar mereka gitu kan. Nah, Abdi mau jadi dari antara kerumunan orang, Abdi itu yang paling mencolok gitu, kalau itu tuh memang Abdi gitu. Ya Oke. dari cara fashion Abdi tadi gitu, Kak. Oh, I see. Berarti cukup unik ya teman-teman, di mana Abdi itu punya konsistensi tinggi terkait mungkin cara berpakaiannya ataupun beberapa hal-hal lainnya dalam diri dia gitu. Nah, ini sebenarnya menjadi poin bagus ketika ya kita punya ciri khas kita gitu ya, Abdi ya, Iya, personal branding kita gitu. Oke, teman-teman, mungkin dari Abdi ada yang pengen diceritain di luar sana untuk podcast kita yang ringan ini. kayak untuk saat ini belum ada deh, Kak. Belum ada ya. Yes. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Kalaupun masih ada kesempatan untuk bersama Abdi lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.